Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Putu Diva Pranata, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 5. Nah, di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai kuis fisika bab 2 mengenai dua soal listrik statis. Baiklah, simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan soal nomor 1, yang dimana pada soal nomor 1 diketahui Qi A sama dengan 4 mikrokulom, Qi B sama dengan 16 mikrokulom, dan panjang dari kabel rangkaian adalah 30 cm, yang dimana 4 mikrokulom ini dapat kita ubah menjadi kulom, yang dimana 4 mikrokulom menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Begitu juga dengan 16 mikrokulom dapat menjadi 16 kali 10 pangkat min 6 kulom. Selanjutnya pada soal ditanya berapa panjang dari X. Nah, sebelum kita bingung apa sih X ini, kita akan beranjak pada gambar ini. Nah, pada gambar ini sudah dijelaskan di soal, namun saya memperjelasnya dengan memberikan tanda-tanda. Nah, kita ketahui muatan A adalah 4 mikrokulom dan muatan B adalah 16 mikrokulom, yang dimana muatan A bersifat positif, muatan B juga bersifat positif. Dan panjang dari kabel A menuju B sekitar 30 cm. Nah, jika muatannya positif, maka arahnya keluar, yang dimana arah dari muatan A adalah mengarah ke sini, dan arah dari muatan B begitu juga keluar, yang dimana muatan B positif. Jika muatan positif, maka arahnya keluar. Muatan A dan muatan B itu positif, maka arahnya keluar, yang dimana muatan B arahnya ke sini dan muatan A arahnya ke sini. Nah, setelah mendapatkan kedua arah ini sesuai dengan besar dari masing-masing muatan, kita memberikan titik tengah di antara arah-arah tersebut. Kita beri tanda di sini, yang dimana di sini adalah titik tengah dari kedua arah muatan. Nah, arah dari titik A sampai dengan titik tengah dari arah kedua muatan saya beri tanda X. Kemudian arah dari ujung muatan B sampai dengan titik kedua muatan saya berikan tanda 30 cm dikurangi X. Nah, kita jadi tahu X ini adalah jarak kanan dari muatan A sampai dengan titik tengah ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke penyelesaian. Kita dapat menggunakan rumus K dikali Qi A per RA kuadrat sama dengan K dikali Qi B per RB kuadrat, yang dimana K ini merupakan konstanta, yang dimana besar dari konstanta adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kita menggunakan rumus ini jika kedua muatan tersebut bersifat sama. Nah, soal nomor 1 muatannya positif dan juga positif, maka E-nya sama dengan 0. Jika E sama dengan 0, maka dapat menggunakan rumus ini, yaitu K dikali Qi A per RA kuadrat sama dengan K dikali Qi B per RB kuadrat. Jika berbeda, dapat menggunakan rumus lainnya. Nah, selanjutnya dari kedua sisi, konstanta A dan juga konstanta B dapat kita coret, yang akan menjadi Qi A per RA kuadrat sama dengan Qi B per RB kuadrat.
Selanjutnya, pada soal sudah diketahui QA dan juga QB. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya yang akan menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 16. 4 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat, yang dimana X kuadrat ini didapat dari gambar tersebut, yang dimana panjang dari RA adalah X, kemudian sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 6 per 30 min X kuadrat, didapat dari gambar tersebut juga, yang dimana 30 min X kuadrat ini didapat dari panjang dari RB. Setelah itu, dari kedua sisi kita dapat coret 10 pangkat min 6-nya. Kita coret. Selanjutnya, 16 ini kita dapat bagi, yang akan mendapatkan hasil yaitu 4. Selanjutnya, 30 min X kuadrat ini berpindah ruas ke ruas kiri dan menjadi di bagian atas karena kali, yang dimana menjadi 30 min X kuadrat per X kuadrat. Untuk mendapatkan hasilnya secara lebih jelas, kita dapat menyederhanakannya dengan cara kedua ruas sama-sama diakarkan, yang menjadi akar 30 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan akar 4. Nah, dari akar ini, yang dimana akar itu merupakan pangkat dari setengah, jika bertemu dengan kuadrat, maka kita langsung saja dapat coret kuadratnya, yang dimana kuadratnya nanti akan hilang, yang dimana akar 4 merupakan 2. Selanjutnya, mendapatkan hasil 30 min X per X sama dengan 2. Setelah itu, X yang ada di ruas kiri bagian bawah berpindah ke bagian kanan, yang menjadi kali, yang didapat hasil 2 dikali X sama dengan 2X. Lalu 30 min X sama dengan 2X. Lalu min X ini berpindah ruas ke bagian kanan kembali, yang menjadi min menjadi positif. Kemudian didapat hasil 30 sama dengan 3X, yang dimana 3X ini didapat dari 2X ditambah X yang berpindah ruas min X-nya. Kemudian 30 sama dengan 3X, tiganya ini berpindah di bagian kiri, kemudian 30 dibagi 3 sama dengan 10 cm, yang dimana kita mendapatkan hasil positif, maka arahnya di bagian kanan A. Baik, di sini saya akan langsung saja untuk melanjutkan soal nomor 2. Yang dimana soal nomor 2 diketahui gambar rangkaian seperti ini. Yang dimana pada rangkaian ini kita dapat ketahui, yang dimana C1-nya itu merupakan 12F, C2-nya itu merupakan 6F, C3-nya itu merupakan 12F, C4-nya itu merupakan 12F, C5-nya itu merupakan 6F, C6-nya itu merupakan 6F, dan beda potensial antara titik A dan B itu adalah 10 volt. Selanjutnya, pada soal ditanyakan yang pertama, muatan masing-masing dari kapasitor. Yang kedua, beda potensial paralel. Dan yang terakhir, yaitu energi yang tersimpan dalam sistem. Baik, untuk penyelesaian soal seperti ini, kita harus memberi tanda pada rangkaian terlebih dahulu. Pada baris yang pertama ini, atau baris bagian atas, saya beri nama CS1, yang dimana C
CS1 itu adalah rangkaian seri yang pertama. Selanjutnya baris bagian bawah saya berikan nama CS2, yang dimana CS2 adalah rangkaian seri 2. Setelah memberi tanda, kemudian kita mencari rangkaian seri yang pertama, yaitu bagian atas ini. Dengan menggunakan rumus 1/CS1 sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3, kemudian ditambah 1/C4. Nah, sudah diketahui C2, C3, dan C4-nya, kemudian masukkan ke rumusnya, yang menjadi 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/12. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, di sini sudah 12, di sini sudah 12, namun di sini 6. Nah, kita kalikan 2 saja untuk mendapatkan hasil 12. Ini maaf sebelumnya, sebenarnya ini 12 bukan 6. Oke. Setelah disamakan penyebut, mendapatkan hasil 2/12 ditambah 1/12 ditambah 1/12. Kemudian kita jumlahkan saja atas-atasnya, karena pembaginya sudah bersesuaian, dan mendapatkan hasil 1/CS1 sama dengan 4/12, yang dimana ini masih 1/CS1 bukan CS1. Untuk mendapatkan hasil CS1, maka kita balikan saja angkanya, yang menjadi 12 menjadi di atas dan 4-nya menjadi di bawah, yaitu 12 dibagi 4 itu adalah 3F, maka didapat CS1-nya adalah 3F. Selanjutnya, setelah mendapatkan rangkaian CS1, selanjutnya mencari rangkaian CS2, yang dimana CS2 ini yaitu barisan pada bagian bawah, yang terdapat 2 kapasitor, yaitu C5 dan C6. Untuk mencari CS2 sama seperti mencari CS1, namun menggunakan 2 kapasitor, yaitu C5 dan C6. Selanjutnya, masukkan ke rumus, yaitu 1/CS2 sama dengan 1/C5 ditambah 1/C6. Kemudian masukkan angka-angkanya. 1/6 ditambah 1/6, yang dimana C5 itu adalah 6 dan C6 itu adalah 6. Di sini kita dapat lihat pembaginya itu sudah bersesuaian, maka kita langsung saja jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian didapatkan hasil, yaitu 1/CS2 sama dengan 2/6, yang dimana sama seperti CS1, ini masih berbentuk 1/. Untuk mendapatkan CS2, kita balikan angkanya, dan mendapatkan hasil CS2 sama dengan 6/2. 6 dibagi 2 adalah 3F, yang dimana CS2 menjadi 3F. Selanjutnya, setelah mendapatkan kedua rangkaian CS1 dan juga CS2, kita selanjutnya mencari rangkaian paralel atau yang disebut dengan CP. Untuk mencari CP, kita dapat jumlahkan CS1 dengan CS2, yang dimana tadi sudah mendapatkan CS1 dan juga CS2. Kemudian kita tambahkan saja berapa CS1 dan CS2, yaitu CS1-nya adalah 3F, CS2-nya adalah 3F, kemudian 3F ditambah 3F sama dengan 6F. Jadi rangkaian paralelnya adalah 6F. Selanjutnya,
Setelah mendapatkan ketiga bagian pada soal tersebut, selanjutnya kita mencari rangkaian total atau C total. Yang dimana untuk mencari rangkaian total, kita harus mendapatkan C paralelnya terlebih dahulu. Tadi kita sudah dapatkan 6F. Setelah itu, untuk mencari rangkaian total, kita dapat menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP. Nah, untuk gambarnya akan menjadi seperti ini, yang dimana ini adalah titik A, ini adalah titik B. Ini adalah C1 yang besarnya 12F, dan inilah CP atau rangkaian paralel yang besarnya 6F. Setelah itu, kita masukkan angka-angkanya dan mendapatkan hasil yaitu 1 per 12 ditambah 1 per 6 sama dengan 1 per 12 ditambah 2 per 12, yang dimana 2 per 12 ini kita samakan penyebutnya. Ini sebelumnya 6 menjadi 12 agar sama seperti sebelumnya. Kita dikalikan 2. Rumus ini sama seperti untuk mencari rangkaian CS1 dan juga CS2. Nah, kita ketahui penyebutnya sudah sama. Kemudian tinggal tambahkan saja 1 ditambah 2 sama dengan 3. Didapat hasil 3 per 12. 3 per 12 ini masih berbentuk 1 per C total. Untuk mencari C total, kita balikan angkanya 12 menjadi di atas dan 3 menjadi di bawah. Yaitu C total sama dengan 12 per 3. 12 dibagi 3 yaitu 4F. Nah, selanjutnya kita tentunya boleh mencari apa yang ditanyakan pada soal, yaitu yang pertama, muatan masing-masing kapasitor. Nah, untuk mencari muatan masing-masing kapasitor, kita harus tahu berapa muatan total dari rangkaian tersebut. Nah, untuk mencari muatan total, kita dapat menggunakan rumus C total dikali dengan beda potensial titik A sampai titik B, yang dimana C totalnya kita sudah dapatkan tadi, yaitu 4F, dan pada soal diketahui beda potensial AB adalah 10. 4 dikali 10 sama dengan 40 Coulomb. Yang dimana Q total sama seperti Q C1 sama juga seperti Q C paralel, yaitu 40 Coulomb. Yang dimana jika sudah diketahui Q total dalam rangkaian tersebut, maka semua kapasitor atau rangkaian tersebut memiliki muatan yang sama, yaitu muatan totalnya 40 Coulomb. Nah, untuk pertanyaan yang A ini masih belum terjawab seutuhnya karena yang dicari adalah muatan masing-masing kapasitor. Ini baru saja mencari muatan total. Nanti saya akan lanjutkan sebelum mencari beda potensial terlebih dahulu. Nah, soal yang B yaitu mencari beda potensial paralel. Nah, untuk mencari beda potensial paralel, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan Q per C. Nah, kenapa kita memerlukan beda potensial terlebih dahulu? Karena untuk mencari muatan masing-masing kapasitor, kita memerlukan beda potensial untuk mencari muatan masing-masing kapasitor. Maka dari itu, bagian yang A nanti dilanjutkan. Setelah itu, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan Q per C. Nah, yang dimana Q-nya ini kita dapat menggunakan QCP, yaitu 40 Coulomb, dan
C-nya itu kita dapat menggunakan rangkaian paralel, yaitu 6. Kemudian masukkan angka-angkanya menjadi 40/6. Kemudian 40/6 ini dapat disederhanakan menjadi 20/3, yaitu dibagi 2 setiap bagian atas dan juga bagian bawah, dan mendapatkan hasil 20/3 volt. Yang dimana jika sudah mendapatkan beda potensialnya atau beda potensial paralel, maka beda potensial pada seri 1 dan juga seri 2 itu sama, yaitu 20/3 volt. Selanjutnya, setelah mendapatkan beda potensial paralel, maka kita dapat melanjutkan pertanyaan 2A, yaitu mencari muatan masing-masing dari kapasitor. Nah, beda potensial pada S1 sama seperti beda potensial di S2, yang dimana S1 itu adalah seri pada bagian atas, yaitu C2, C3, dan C4, dan S2 itu adalah barisan yang di bawah, yaitu C5 dan C6. Pertama, kita mencari muatan dari CS1. Dapat menggunakan rumus CS1 dikali dengan beda potensial S1, yang dimana beda potensialnya kita sudah dapatkan, yaitu 20/3. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. CS1 kita dapatkan 3 tadi, kemudian VS1 kita dapatkan 20/3, kemudian masukkan angkanya menjadi 3 dikali 20/3. Kita dapat coret 3-nya dan mendapatkan hasil, yaitu 20 Coulomb. Nah, selanjutnya kita mencari muatan pada CS2. Untuk mencari muatan pada CS2 sama seperti mencari Q CS1, rumusnya yaitu CS2 dikali VS2. CS2 kita sudah dapatkan tadi, yaitu mendapatkan hasilnya 3. VS2 itu sama seperti VS1, yaitu 20/3. Kemudian masukkan angkanya menjadi 3 dikali 20/3. Kemudian kita coret angka 3-nya dan mendapatkan hasil 20 Coulomb. Nah, pada muatan CS1 maka kita dapatkan muatannya yaitu 20 Coulomb, yang dimana pada muatan CS1 itu terdapat muatan C2, muatan C3, dan muatan C4. Ketiga muatan ini memiliki besar yang sama, yaitu 20 Coulomb. Selanjutnya, pada muatan CS2 kita dapatkan 20 Coulomb. Nah, pada muatan QCS2 terdapat QC5 dan QC6, yang dimana muatan tersebut memiliki besar yang sama, yaitu 20 Coulomb. Kita telah dapatkan muatan masing-masing kapasitor dan juga beda potensial paralel. Selanjutnya, kita mencari W total, yang dimana W total itu adalah energi total. Untuk mencari energi total, kita dapat menggunakan rumus 1/C total dikali dengan V total kuadrat. Kita sudah dapatkan C totalnya tadi, yaitu 4. V totalnya adalah 10. Kemudian kita masukkan angka-angkanya yang menjadi 1/2 4 dikali 10 kuadrat. 1/2 ini kita dapat kalikan dengan 4 dan mendapatkan hasil 2. Kemudian 10 kuadrat itu adalah 100. Kemudian dikali 2 dikali 100, yaitu 200
Joule, yang dimana muatan satuan dari energi adalah Joule. Jadi kita dapatkan W totalnya atau energi totalnya adalah 200 Joule.